Kalimantan Timur adalah ibu kota Nusantara. Kalimantan Timur adalah miniatur daripada Indonesia. Tamu daripada Kalimantan Timur itu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tetapi juga adalah dari global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobilnya ala kadarnya? Jangan dong. Benar secara prosedural saja kan belum tentu bijaksana. Gubernurnya bilang kan sesuai dengan ketentuan Iya. Kemendagri. Gitu. Prosedural seperti itu ya, buat para pejabat yang masih narsis kayak gitu, itu memang tempat persembunyian ya, yang enak untuk mengatakan bahwa tindakannya benar. Statement pejabat publik kita belakangan ini saya sering jumpai kayak gitu, itu bukan soal sepele, itu merefleksikan sebuah sistem yang gagal melahirkan produk pemimpin yang punya empati, punya integritas. Karena itu kalau ngomong asalnya ablak aja kan. Narsis, tidak punya kemampuan mendengar, dia hanya ingin didengar. Halo pemirsa, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang. Playlist yang membahas hal-hal aktual dengan sederhana, ringkas, akan tetapi cerdas. Ya. Bersama Buya Tafta. Buya, Gimana, kita Mas? sedang rame membahas netizen ya, terutama media juga. 8,5 miliar dana APBD di Provinsi Kalimantan Timur untuk membeli mobil operasional saja. Mobil operasional untuk Gubernur Kalimantan Timur Rudy Maskud. Berapa tadi? 8,5 miliar. 8,5 miliar. Nah, ini sedang ramai dibahas, sudah ditegur juga oleh anggota Komisi 3 DPR, kemudian juga sudah ditegur atau diingatkan oleh Wakil Menteri Dalam Negeri. Akan tetapi ternyata pengadaannya sudah selesai. Kabarnya mobil itu sudah di Jakarta, bukan di Kalimantan Timur gitu. Nah, satu fakta yang menarik, informasi dari Sekda Provinsi Kalimantan Timur beralasan kenapa membeli mobil seharga itu, ya karena medan di Kalimantan Timur ini berat. Ya. Ya mungkin karena bukit, tambang segala macam ya. Tapi kemudian alasan dari gubernurnya beda lagi. Apa alasan dari gubernur? Karena mobil itu ternyata ditaruhnya di Jakarta untuk menemui para tamu yang bukan hanya tamu-tamu sesama pejabat dari Indonesia, akan tetapi juga tamu dari luar negeri, level global. Alasannya sederhana, karena sekarang Kaltim sudah menjadi ibu kota Nusantara. IKN itu. IKN. Jadi ada dua justifikasi yang nggak nyambung nih sesama pejabat publiknya. Nah, ini jadi satu refleksi seringkali dalam pengambilan keputusan itu informasinya nggak solid. Apakah ini cermin dari ketergesa-gesaan, ketidakterbukaan, atau proses yang instan sehingga kemudian ya memang terjadi gap informasi gitu. Iya. Gimana komennya ya? Ini kan sebetulnya simpel sekali ya. Simpel, sesuatu yang semestinya tidak dilakukan gitu loh maksud saya. Iya dong. Dengan alasan apapun. Ya. Karena ini kan bukan soal berapa harga mobil itu. Ya. Karena mobil itu dengan harga 8,5 miliar tadi, apalagi itu menggunakan APBD, bukan peristiwa yang berdiri sendiri. Dia terkait dengan isu kepemimpinan, dia terkait dengan anggaran, dia terkait dengan isu-isu pembangunan di daerah, dia terkait dengan isu efisiensi dan seterusnya, yang nggak punya relevansi sama sekali. Jadi gagasan yang terlalu dipaksakan, nggak ada konteks yang menjelaskan bahwa ada urgensinya secara praktis, gitu. Itu satu, ya. Jadi menunjukkan sama sekali ketidakpekaan, ya. Benar secara prosedural saja kan belum tentu bijaksana. Nah ini, gitu kan? Ini alasannya, karena gubernurnya bilang kan sesuai dengan ketentuan Kemendagri. Gitu. Tentu prosedur ya, alasan-alasan prosedur
prosedural seperti itu, ya, buat para pejabat yang masih narsis kayak gitu, itu memang tempat persembunyian ya, yang enak ya, untuk mengatakan bahwa tindakannya benar, gitu. Lepas bahwa itu ada bertabrakan dengan rasa keadilan, rasa kepatutan, rasa etis dan seterusnya kayak gitu. Jadi berpijak pada alasan prosedural saja tidak cukup sebagai pemimpin, ya kan? Karena dia bukan hanya kepala daerah tapi pemimpin, ya kan? Definisi yang lain lagi. Bedanya apa Bu ya? Kalau Kepala daerah, ya dia tentu harus taat pada aspek-aspek yang teknis prosedural, jabatan formal. Tapi kalau pemimpin dia melampaui batas-batas itu karena dia memasuki stadium akhlak yang lebih tinggi. Yang biasa kita sebut soal etika, ya, soal wisdom, soal adab dan seterusnya kayak gitu. Jadi dia punya legitimasi secara prosedural, belum tentu juga dia punya legitimasi secara etis gitu loh. Nah pemimpin itu kan berada di wilayah itu gitu. Nah kayak gitu, karena itu reaksi masyarakat biasanya bukan karena alasan prosedural tadi, tapi alasan etis dan wisdom tadi. Itu sebabnya reaksi masyarakat bisa negatif, bahkan bisa menimbulkan efek kebencian ya pada tingkat yang lebih akut kayak gitu. Karena membelanjakan uang rakyat ya untuk kebutuhan transportasi ya dalam jumlah yang begitu mahal dan jarang dipakai kalau ditaruh di Jakarta. Apalagi taruh di Jakarta, itu kan menikam rasa keadilan, ya kan? Rasa keadilan rakyat merasa diringkus, merasa ditikam, karena pada yang sama mereka keleleran mencari nafkah untuk buka puasa, ya kan? Atau ketika banjir jalannya bisa dilewati, gitu. hujan Jadi tiba-tiba terendam jalan segala macam. Lalu apalagi disebut-sebut bahwa ini mobil bukan sekedar mobil tapi pertaruhan untuk harga diri Kaltim. Karena kita akan jumpa dengan orang-orang hebat gitu kan, misalnya kayak gitu. Ini kan narsisme yang lain gitu. Jadi kehormatan Kaltim itu dikaitkan dengan simbol-simbol yang bersifat material seperti itu. Nah ini apalagi kalau bukan narsisme. Apalagi kalau bukan jenis flexing yang lain. Padahal Paus datang ke sini pakai Innova saja. Iya, apalagi kalau larinya bukan ke Paus, ke Umar bin Khattab, lebih ngeri lagi kan? Iya. Dia memanggul beras seperti yang dipraktekkan Zulkifli Hasan. Iya. Meskipun beda akibat ya. Beda akibat dan tujuan. Iya. Nah ini Bu ya yang menarik Bu ya. Tadi pernyataan Bu ya soal bahwa di atas aturan itu ada norma, ada etika, ada batas-batas kewajaran, ya, ada batas-batas di mana kita itu punya empati, merasakan, ya, dan merasakan penderitaan tentu saja ya, bukan merasakan keberhasilan dari apa yang sudah kita lakukan karena itu kewajiban, ya. Kalau kita berhasil itu kewajiban. Kalau dalam konteks pejabat kan, kalau kita berhasil melakukan sesuatu itu kewajiban. Kalau kita melihat keperihan, ketidakadilan, kesengsaraan, itu kewajiban lain yang harus kita bereskan. Nah, kenapa sih dalam konteks kita di negara Indonesia ini banyak pejabat yang tumpul, sense etiknya gitu, sehingga selalu menggunakan justifikasi prosedur, undang-undang, ketentuan, aturan, sesuatu yang hitam di atas putih untuk membuat pembenaran-pembenaran bahwa apa yang dia lakukan itu nggak salah, ya nggak keliru gitu. Nah ini kan selalu bentrok nih Bu ya nih. Ada sudut pandang publik tadi yang menggunakan standar etik, ya,
wajar nggak wajar. Tapi yang satu ini menggunakan standar ketentuan. Sehingga sering nggak ketemu nih Bu Yani. Iya, ini Mas Adnan, pertanyaan Anda itu butuh jawaban yang sangat serius karena dia tidak berdiri sendiri, ya. Dia bukan bisa dijelaskan terkait dengan perilaku individu. Dia adalah produk dari sebuah sistem rekrutmen kepemimpinan, ya kan. Melalui sistem yang kita rasakan sekarang ini, ya, banyak pemimpin yang tidak muncul dari rahim masyarakat. Artinya mereka tidak mengalami sosialisasi yang cukup panjang, interaksi yang cukup panjang dengan masyarakat, dengan segala problem yang ada di dalamnya. Nggak relate mereka ya? Iya, nggak relate. Ya. Karena itu mereka tidak terlatih untuk memberikan empati terhadap masyarakat. Ya. Karena mereka tumbuh dari rahim yang berbeda. Rahim prosedur maksud saya itu. Iya. Bukan rahim masyarakat karena mereka punya keterlibatan dan pergulatan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Gitu. Ya mereka adalah produk dari rahim prosedur politik, bukan rahim dari apapun partainya jadi. Apapun ya. partainya. Karena itu ada problem sensitivitas pada diri mereka itu bukan karena mereka tidak bisa, emang mereka tidak terlatih. Dan ini kayak berulang-ulang Bu ya masalahnya. Dan akan selalu kayak gini. Itu sebabnya cara mereka memberikan reaksi, berkomentar dan sebagainya itu seringkali nggak relate dengan alam pikiran masyarakat atau ekspektasi publik. Iya. Gitu kan. Misalnya ada anak yang keracunan MBG, Menteri Sosial bilang itu karena belum terbiasa saja, gitu kan. Betul, dengan gampang bilang kayak gitu. Atau cuma dianggap ya jumlahnya kan cuma sekian. Jumlahnya persen. cuma sekian. Seakan-akan orang itu diperlakukan sebagai angka-angka yang dingin, ya kan. Kan ada banyak peristiwa kematian setiap hari, ya. Biasa saja di rumah sakit itu. Tapi ada 1-2 orang mati, ya, menimbulkan heboh. Karena kalau soal manusia bukan berapa banyak jumlah matinya, tapi bagaimana cara dia mati itu yang jadi soal. Betul. Gitulah, ya kan. Apa yang menyebabkan kematian itu? Iya. Ini kata Cak Nun ya. Iya, kenapa? Kata Cak Nun dalam lagunya kan. Oh gitu ya. Jadi begitu, itu kan soal value, soal nilai, bukan soal angka gitu kan. 1 orang mati di tengah sekian juta mati itu kan jadi heboh kalau cara matinya menjadi persoalan serius. Kayak Seperti anak SD bunuh diri di NTT ya. Oh iya itu kayak gitu. Jadi jangan anggap remeh soal-soal kayak gini ini lalu diperlakukan seperti bilangan statistik angka-angka yang dingin gitu kan. Ini produk dari pemimpin yang lahir dari prosedur ya. Tertib-tertib yang bersifat prosedural kayak gitu. Jadi kelihatannya Iya. tertata, Iya. oke, nggak melanggar, ya. Akan tetapi sebenarnya dia itu kehilangan substansi ya. Kehilangan substansi dan kehilangan empati terhadap problem real yang ada di alam pikiran masyarakat, yang dialami masyarakat kayak gitu. Statement pejabat publik kita sering belakangan ini saya sering jumpai kayak gitu itu, ya kan? Itu bukan soal sepele, itu merefleksikan sebuah sistem yang gagal melahirkan produk yang pemimpin yang punya empati, punya integritas dan seterusnya kayak gitu. Karena itu kalau ngomong asalnya ablak aja kan. Betul. Nggak ada sensornya. Nggak ada sensornya, lalu narsis gitu kan. Tidak punya kemampuan mendengar, dia hanya ingin didengar, ya. Kayak gitu. Jadi gejala-gejala seperti ini akan kita temukan sampai kapan Bu ya? itu dia kita nggak tahu, makanya menurut saya sih ya harus ada review secara lebih menyeluruh karena debatnya itu bukan soal prosedur pemimpin dipilih langsung atau tidak langsung, ya kan? Itu penting juga, tapi maksud saya pemilih yang bersifat langsung ini kalau kita mau pertahankan dengan alasan demokrasi juga jangan seperti ini modelnya, gitu. Harus dikawal oleh hukum sehingga tidak ada politik dan seterusnya. Sebab kalau caranya seperti ini terus orang baik tapi miskin nggak pernah bisa jadi pemimpin. Iya.
Karena dia kalah dengan orang yang nggak begitu baik tapi punya duit. Belum lagi permainan sosial media Bu ya, Itu dia. yang bisa Banyak. membentuk persepsi sedemikian rupa. Ada pemimpin yang kelihatannya sangat pro terhadap rakyat gitu ya, dikemas dengan model yang sangat berbeda dengan dirinya atau karakternya yang sebenarnya gitu. Iya betul. Nah, itu kan sesuatu yang juga kita hadapi hari ini dalam konteks bagaimana dunia digital merambah ke politik gitu. Nggak bisa dihindari kan? Ya. Nggak bisa dihindari. Semua itu perkembangan teknologi informasi, media itu kan nggak bisa dicegah, ya. Dan itu kan menjadi mimbar ya bagi komunikasi ya, berbagai kepentingan kayak gitu. Nah kalau kita tidak punya cukup frame yang cukup kuat, yang valuable segala macam, ya, kita akan mudah goyah berada dalam Pusaran informasi yang ya ganasnya dunia informasi ini ya. betul. Kayak gitu-gitu. Nah, celakanya pemimpin juga mulai tergoda untuk memanfaatkan itu untuk tujuan-tujuan yang sebetulnya tidak selalu ada relevansinya dengan tugas pokoknya. Oke. Gitu-gitu. Hanya untuk memenuhi hasrat yang bersifat narsistis tadi itu. Ya. Ingin Kewajiban prosedural. kewajiban prosedural bahwa dia sudah bekerja bla 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 dan seterusnya kayak gitu. Dan mereka kadang-kadang dibayar untuk itu semua. Betul. Kayak gitu. Buya terakhir, Oke. kalau dari sudut pandang masyarakatnya ya, kan kalau kita lihat kemarahan publik itu seringkali juga dia hanya serpihan-serpihan Bu ya. Sehingga nggak punya daya tawar untuk membalikkan keputusan yang sudah diambil gitu ya oleh pejabat publik. Iya. Reaksinya bisa sama ya, masyarakat misalnya loh kalau di tempat saya aja jalan masih rusak, baru hujan sebentar sudah tergenang, jalan di mana-mana kami nggak bisa lewat gitu ya. Tapi nanti ketika pemilu juga akhirnya milih lagi yang sama gitu barangnya. Iya. Karena reaksi mereka kan bukan reaksi politik ya. Reaksi yang bersifat moral ya. Gugatan yang bersifat moral gitu kan. Tidak dikonversi sebagai kesadaran politik. Iya, tidak dikonversi karena itu kan seiring perjalanan waktu begitu masuk pemilu kan ingatan mereka soal-soal kayak gitu juga lupa. Hilang lagi. Hilang lagi dan ditebus oleh pemimpin yang tadi itu dengan Money politik dan seterusnya kayak gitu. Dan hampir sebagian besar orang yang punya keluhan terhadap jalan yang rusak itu sebagian besar kan masyarakat kelas bawah ya, Ya. yang mereka hari-hari sibuk untuk mencari nafkah dan segala, nggak pernah mikirin politik seperti yang Anda pikirkan gitu loh Mas Adnan, ya kan? Kayak gitu. Yang penting jalan perbaiki dong karena kami lewat situ, kami mengangkut hasil tanam dari di jalan itu dan seterusnya kayak gitu. Atau Gojek atau Gojek apa kan? kayak gitu. Ya. Jadi reaksi seperti ini sebetulnya reaksi tagihan yang bersifat moral. Ya. Sehingga dia tidak bisa menjadi kekuatan besar untuk mengubah Ya. struktur permainan di level politik ya. Sebetulnya bisa kalau pesaingnya itu ya kan bisa memanfaatkan sentimen ini. Ini kan soal political game ya di lapangan gitu. Masalahnya kadang pesaingnya juga sama 11-12 Bu ya. Kan gini Mas Adnan, kalau saya kan pernah jadi konsultan politik ya. Tidak ada riwayatnya ya incumbent itu kalah untuk masuk ke periode kedua. Ya, karena kalau dia kalah itu karena dua hal. Pertama dia terlalu buruk, yang kedua ditangkap KPK. Apa alasan dia kalah? Duit di tangan, kekuasaan di tangan kan? Paling udah menang 50% duluan ya. Iya. Apa alasannya kalah? Duit di tangan, kekuasaan di tangan. Tinggal dia mau melakukan apa dengan kekuasaan itu. Gitu loh. Iya kan? Berarti pesaingnya itu usahanya harus 150%. Iya. Karena dia udah dikenal, dia sudah memberikan bukti. Makanya lakukan sesuatu dengan bukti yang benar kalau mau kepilih lagi. Jangan flexing gitu loh. Iya.
Iya kan? Oke. Misalnya KDM nih, saya hampir bisa pastikan kalau dia masuk ke periode kedua dia kepilih. Walaupun kita nggak tahu blunder apa yang akan dia lakukan nanti, tapi kalau umpamanya polanya kayak gini terus konsisten ya, orang mikir melawan dia. Iya. Mending bikin koalisi besar tanpa lawan. Iya. Jadi nanti lawannya apa Bu ya? Kota kosong. Kayak gitulah Mas ya. Jadi kembali ke soal Gubernur Kaltim tadi itu. Ini kan bukan soal pelanggaran hukum, tapi tidak sensitif terhadap soal-soal patut dan tidak patut, etis dan tidak etis ya. Dan masalahnya itu kan duit APBD Bu ya. Iya. Kan yang bayar rakyat. Iya, tapi kan bukan kode korupsi. Iya. Dipakai alat untuk transportasi. Jadi masuk ke wilayah etis lah ya. Tidak patut untuk dia dilakukan. nikmati juga kan kemewahan itu gitu dengan uang rakyat. Apalagi taruhnya di Jakarta kan. Iya, betul. Oke pemirsa, demikian bincang kita soal 8,5 miliar kendaraan operasional untuk Gubernur Kalimantan Timur. Apakah Anda setuju atau tidak setuju? Berikan komentar apa alasannya. Kita jumpa lagi di konten-konten playlist sudut pandang berikutnya. Sampai jumpa.